Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan tentang pesantren sebagai terpusat pendidikan bagi santriwati Pondok Pesantren Darul Istiqomah, khususnya pada tripusat pendidikan. Manfaat secara praktis di sini. Manfaat bagi peneliti, yaitu dengan dilaksanakannya penelitian, diharapkan agar menambah wawasan pengetahuan peneliti untuk mempersiapkan diri untuk sebagai calon pendidik yang aktif, inovatif, serta kreatif. Manfaat yang kedua yaitu bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dan membuka mata pembaca bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa harus melihat latar belakang dan usianya. Manfaat yang ketiga yaitu bagi lembaga Unhas Jember. Yang pertama yaitu memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan tripusat pendidikan. Yang kedua yaitu untuk menambah khazanah atau pengetahuan khususnya tentang pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu definisi istilah. Untuk mempermudah dan menghindari perbedaan intervensi terhadap pokok bahasan peneliti yang berjudul pesantren sebagai tripusat pendidikan, maka perlu diuraikan istilah-istilah yang dianggap penting, yaitu antara lain ada pesantren, tripusat pendidikan, dan santri. Selanjutnya yaitu saya akan membahas kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Sejauh yang bisa dipantau oleh penulis, sudah beberapa peneliti yang membahas tripusat pendidikan, namun di antara peneliti tersebut tidak mengkaji peran ketiga lembaga pendidikan dalam pesantren. Di antaranya beberapa peneliti yang pernah dilakukan yaitu oleh saudara Rahim yang berjudul Korelasi Tripusat Pendidikan dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Siswa. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, maka data yang diperoleh dari unit sampel akan dianalisis secara deskriptif. Statistik deskriptif di sini yaitu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Persamaan di sini yaitu sama-sama mengkaji tentang tripusat pendidikan. Bedanya, saya lebih memfokuskan pada pesantren sebagai tripusat pendidikan bagi santriwati Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh saudara Rahim adalah korelasi tripusat pendidikan dalam upaya penanggulangan kenakalan siswa. Perbedaan lainnya yaitu peneliti di sini menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua yaitu ada saudari Umi Kulsum yang berjudul Implementasi Tripusat Pendidikan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa. Dalam penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data meliputi metode observasi, interview, dan dokumentasi. Perbedaan di sini yaitu peneliti lebih menekankan pada pesantren sebagai tripusat pendidikan bagi santriwati Pondok Pesantren Darul Istiqomah, sedangkan yang diteliti oleh saudari Umi Kulsum di sini yaitu implementasi tripusat pendidikan dalam meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, siklus pendidikan dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, serta pendidikan masyarakat. Di sini ada beberapa unsur tripusat pendidikan. Dalam tripusat pendidikan terdapat unsur utama yang melibatkan proses pendidikan. Unsur tersebut yaitu lingkungan dalam keluarga, lingkungan dalam sekolah, dan lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pendidikan keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial yang terbentuk setelah adanya suatu perkawinan. Keluarga mempunyai otonom melaksanakan pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Dalam pendidikan keluarga ada beberapa aspek yang perlu ditanamkan, yaitu akidah dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Akidah di sini, penanaman akidah di sini yang pertama harus dilakukan oleh orang tua, yaitu yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu meyakinkan bahwa Allah itu ada, serta meyakinkan bahwa Allah itu esa,
serta memiliki sifat-sifat yang mulia. Yang kedua yaitu akhlak. Pada kenyataannya, usaha-usaha pembinaan akhlak di lapangan mulai berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai metode terus dikembangkan. Dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta taat kepada orang tua. Dan sebaliknya, keadaan anak-anak yang tidak dibina akhlaknya dan dibiarkan tanpa bimbingan, tanpa pendidikan, ternyata anak tersebut ternyata anak-anak tersebut sifatnya kurang baik. Karena itu bahwa akhlak itu harus dibina. Keadaan pembinaan ini semakin terasa diperlukan, terutama pada saat dimana semakin banyak tantangan dan godaan sebagai dampak dari kemajuan di bidang iptek. Unsur terpusat pendidikan yang kedua yaitu lingkungan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan bukan suatu yang datang dari luar, hubungan erat dengan kehidupan Islam secara umum. Pendidikan Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal maupun moral. Dalam pondok pesantren Darul Istiqomah yaitu ada beberapa pendidikan Islam, yaitu yang pertama madrasah diniyah, muhadarah, kurikulum pesantren, kitab-kitab Islam. Yang pertama di sini yaitu madrasah diniyah. Konsep pendidikan madrasah menurut pendidikan Islam adalah suatu lembaga pendidikan formal yang efektif untuk mengantarkan anak pada tujuan yang ditetapkan dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu muhadarah. Muhadarah merupakan salah satu kegiatan yang cukup efektif untuk melatih keberanian dan keterampilan siswa untuk berbicara di depan banyak orang. Yang ketiga yaitu kurikulum pesantren. Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan manapun. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Mengingat pentingnya kurikulum, maka perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana pendidikan. Yang keempat yaitu kitab-kitab Islam atau kitab-kitab kuning. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berusaha mendidik para santrinya agar kelak menjadi pemimpin umat bangsa dan negara yang benar-benar dapat diandalkan kualitas keilmuannya, baik dalam disiplin ilmu, keagamaan, maupun pengetahuan lainnya. Maka dari itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas santri-santrinya melalui pengajaran kitab-kitab kuning, yaitu seperti dengan syorogan, watanan, halaqah, muzakarah, dan lain sebagainya. Unsur terpusat pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan di masyarakat. Dilihat dari materi yang sudah saya jelaskan, jelas kegiatan pendidikan yang formal maupun non-formal berisikan bimbingan generasi muda yang meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, bahan yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntunan masyarakat di mana kegiatan pendidikan itu berlangsung. Selanjutnya yaitu sikap yang diajarkan pesantren kepada santrinya, yaitu ketika berada di masyarakat yaitu dengan sikap toleransi dan gotong royong. Yang pertama yaitu sikap toleransi. Dalam konteks ini berarti kesadaran untuk hidup berdampingan dan bekerja sama sesama santri, sebab hakikat toleransi merupakan salah satu prasyarat utama bagi setiap individu yang kehidupan damai dan tentram. Maka dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan santri. Yang kedua yaitu gotong royong. Karena dalam sistem gotong royong ada rasa kepedulian antara sesama yang seolah-olah mengikat individu bersama-sama dan membatasi kebebasan individu dengan pilihan-pilihannya. Jadi, setidaknya ada dua karakteristik esensial gotong royong dalam berbagai variannya, yaitu kesukarelaan dan kebersamaan.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti